Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat fillah, alhamdulillah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk pilihan, yakni sebagai manusia yang lengkap, memiliki akal, pikiran, perasaan, bahkan keinginan yang menggebu-gebu sekalipun tidak lepas dari yang namanya manusia. Subhanallah. Akan tetapi, pernahkah kita mengingat akan hal itu semua? Kita sebagai makhluk pilihan tadi sebenarnya kalah dengan yang namanya burung, makhluk yang tidak disertai dengan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia terlalu menggebu-gebu, merasa khawatir, takut, was-was bin ragu, takut tidak makan, takut serba tidak berkecukupan. Kita tidak pernah memikirkan apa yang telah kita miliki saat ini. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memiliki apa yang belum pernah kita miliki saat ini. Jadi kita terlalu sibuk sebenarnya akhwat fillah memikirkan apa yang belum kita dapat. Sedangkan burung, dia tidak pernah ragu dan tidak pernah sedikit pun untuk mengeruk kekayaan sebesar dan sebanyak mungkin. Dia hanya mengambil kebutuhan dimakan saat ini, mencari saat ini, dan untuk dimakan nanti. Sedangkan kita selalu mengumpulkan untuk membuat istana yang megah. Kalah kita. Sedangkan burung, subhanallah, meskipun tidak disertai dengan akal pikiran tadi, senang. Sarangnya pun diguyuh oleh masyarakat, oleh orang-orang, diambil anaknya, dia malah cari sarang yang baru lagi, membuatnya dengan penuh meskipun kegelisahan, akan tetapi dia berusaha untuk menyambung hidupnya, membuat sarang yang baru dan membina kehidupan baru, mencari makan saat ini dan untuk dimakan nanti. Subhanallah. Kita padahal sudah digariskan oleh Allah sesuai dengan sabda Nabi yang selalu mewanti-wanti kita. Sabdanya yang berbunyi, barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, kebahagiaan dan kesenangan di dunia, maka gapailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kesenangan dan kebahagiaan akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka gapailah dengan ilmu. Subhanallah, ilmu dikatakan di situ. Makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia ini disertai dengan ilmu dan akal pikiran yang memadai. Bahkan dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, ilmu itu sendiri kenapa tidak bisa kita pakai? Padahal dalam sabda yang lain, Nabi memperingatkan kepada kita, ikmal li dunyakah, sabda beliau, bekerjalah kalian semua untuk kebutuhan duniamu, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah engkau untuk akhiratmu, seakan-akan kita akan mati besok. Nah, menilik daripada arti
hadis tadi, bahwasanya ada kesetaraan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Kedua kebutuhan ini tidak terlepas daripada syukur kepada Allah. Artinya apa? Udhkuruni, kata Allah, ingatlah engkau kepadaku. Wadhkurkum, niscaya aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar akan nikmat-nikmatku. La in syakartum la azidannakum, firman Allah yang lain. Jikalau kalian semua bersyukur atas apa yang telah aku berikan kepadamu, yakni akan nikmatku, la azidannakum, niscaya akan aku tambah. Subhanallah. Inilah janji Allah. Allah tidak berjanji akan mengurangi sedikit pun daripada harta kekayaan kita. Akan tetapi Allah hanyalah memberikan wanti-wanti, inna azabi lasyadid, bahwasanya siksaku itu sangat pedih. Jadi kata Allah tidak mengurangi nikmat, akan tetapi Allah janjikan barang siapa tidak bersyukur atas nikmatku, ingat, azab siksaku sangatlah pedih. La haula wala quwwata illa billah. Kurang apa sih kita? Kita sebenarnya tidak memikirkan apa yang sedikit saja yang pernah kita rasakan saat itu. Contohnya dengan Hawa. Dengan Hawa, bahwasanya alam udara, alam ini diselimuti dengan penuh udara. Kita sedikit pun tidak pernah merasa bersyukur atas udara yang pernah kita rasakan, yang selalu dan setiap saat, setiap waktu kita hirup ini. Subhanallah. Jadi akhwan akhwat fillah, sedangkan sedikit saja kita kena asma, sesak, dan kesulitan untuk bernafas, kita dilarikan ke RS, ke rumah sakit, di ICU. Satu oksigen untuk 1 hari 1 malam dengan biaya 3 juta. Kalau 3 hari berapa? Kalau 1 minggu berapa? Kalau 10 hari berapa? Itu nikmat Allah. Karena tidak kita syukuri menjadi bencana, membuat habis seluruh harta kekayaan yang selama ini kita kumpulkan. Padahal sedikit sepeser pun Allah tidak meminta balasan, tidak meminta bayaran akan udara yang selalu kita hidup ini. Akan tetapi Allah menginginkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak pernah aku ciptakan kalian wahai jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Cukup ibadah, kata Allah. Jadi akhwat-akhwat fillah, dengan momen kesempatan kali ini, hamba yang fakir ilmu, Mas Abi, sebenarnya mengingatkan kepada diri sendiri, tujuan utamanya kepada keluarga, anak dan istri-istri tercinta, dan kepada sahabat akhwat ikhwat fillah sebagai hamba Allah. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia diwajibkan untuk saling menasehati, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling menolong bahu membahu dalam kebaikan dan takwa. Untuk itu kami mohon maaf bila mana ada pesan singkat ini terdapat banyak kesalahan, kekurangan, dan keteledoran. Itu semua datangnya dari hamba sebagai orang yang fakir ilmu. Akan kebenaran semua datangnya dari Allah. Iyyakum wattaqullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.